Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salawat Nabila Arafi dari kelas 10 RPL 1. Hari ini saya akan menjelaskan tentang teks negosiasi. Teks negosiasi adalah suatu bentuk interaksi sosial yang berfungsi untuk mencapai penyelesaian bersama di antara pihak-pihak yang mempunyai perbedaan kepentingan. Unsur-unsur kebahasan teks negosiasi. Yang pertama, tidak menyajikan lebih dari 3 argumen dalam satu waktu. Yang kedua, mulai dengan argumen yang paling kuat dan didukung dengan fakta. Yang ketiga, bangun argumen secara logis, rapat, mengikat, dan hati-hati. Yang keempat, jelaskan pandangan Anda, buat kesimpulan dari pandangan tersebut. Kemudian Anda dapat mengatakan apabila Anda tidak setuju dengan mitra negosiasi. Dan selain dari yang saya sebutkan tersebut, jika dilihat dari segi sisinya, negosiasi menghasilkan kesepakatan, baik kedua belah pihak saling sepakat ataupun kedua belah pihak sepakat untuk tidak sepakat. Yang kedua, tiap-tiap pihak yang bernegosiasi memperjuangkan kepentingannya masing-masing. Yang ketiga, negosiasi merupakan sarana untuk mencapai penyelesaian. Yang keempat, negosiasi bertujuan praktis, yaitu mencapai kesepakatan yang dapat diterima oleh kedua belah pihak. Jenis-jenis teks negosiasi itu ada banyak, yaitu negosiasi berdasarkan situasi, negosiasi formal, negosiasi non-formal atau informal. Lalu, negosiasi berdasarkan jumlah negosiator. Yang pertama, negosiasi dengan pihak penengah. Yang kedua, negosiasi tanpa pihak penengah. Setelah itu, negosiasi berdasarkan untung rugi, yaitu negosiasi kolaborasi atau yang bisa disebut dengan win-win. Yang kedua, negosiasi dominasi atau win-loss. Yang ketiga, negosiasi akomodasi atau loss-win. Yang keempat, negosiasi menghindari konflik atau loss-loss. Ciri-ciri teks negosiasi: yang pertama, menghasilkan kesepakatan atau saling menguntungkan. Yang kedua, mengarah pada tujuan praktis. Yang ketiga, memprioritaskan kepentingan bersama. Yang keempat, merupakan sarana untuk mencari penyelesaian. Kaidah kebahasaan teks negosiasi. Yang pertama, menggunakan bahasa santun. Yang kedua, terdapat ungkapan persuasif atau bahasa untuk berbujuk. Yang ketiga, berisi pasangan tuturan. Yang keempat, kesepakatan yang dihasilkan tidak dirugikan dua belah pihak. Yang kelima, bersifat memerintah dan memenuhi perintah. Yang keenam, tidak berargumen dalam satu waktu. Yang ketujuh, mendasari argumen yang kuat disertai fakta. Yang kedelapan, minta alasan dari pihak mitra negosiasi mengapa ya atau tidak, seperti alasan. Yang kesembilan, jangan menyela argumen. Struktur kompleks negosiasi, yaitu strukturnya itu ada negosiator atau yang disebut juga dengan penutur. Yang kedua, pembuka. Yang ketiga, isi. Yang keempat, penutup. Tujuan negosiasi. Tujuan negosiasi itu adalah mencari jalan tengah dan kesepakatan bersama yang saling menguntungkan dalam suatu permasalahan, sehingga antara pihak yang satu dengan pihak yang lain tidak ada yang merasa dirugikan. Adapun yang menjadi prioritas dalam negosiasi adalah kepentingan bersama. Tidak boleh ada salah satu pihak yang mementingkan dirinya sendiri. Teks negosiasi dapat pula berfungsi sebagai sarana dalam kegiatan jual beli atau penyelesaian kesalahpahaman. Cara-cara yang ditempuh untuk memperlancar negosiasi. Yang pertama, mengajak membuat kesepakatan. Yang kedua, memberikan alasan mengapa harus ada sebuah kesepakatan. Yang ketiga, mengakomodasi butir-butir perbedaan dari kedua belah pihak. Yang keempat, membandingkan beberapa pilihan kemungkinan atau mengajukan pandangan baru. Yang kelima, mengalokasikan tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak. Yang keenam, memperjelas dan menguji pandangan yang dikemukakan. Yang ketujuh, mengevaluasi kekuatan dan komitmen bersama bila perlu dengan suatu kontrak perjanjian. Yang kedelapan, menetapkan dan menegaskan kembali tujuan negosiasi. Manfaat negosiasi antara lain yaitu untuk menciptakan jalinan kerja dan untuk melakukan suatu usaha atau kegiatan bersama atas dasar saling pengertian. Baiklah, saya akhiri penjelasan saya sampai di sini dulu. Terima kasih sudah mau mendengarkan sampai akhir. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.